Perkenalkan, nama saya Eldin Tresyani Primatasari Yohanes, NIM 2003020197, kelas 1C Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku yang ke-10. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Menemukan sosiologi, komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain, beberapa di antaranya melampaui batas negara ini. Sosiologi imajinasi. Semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan setidaknya sampai batas tertentu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat praindustri. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Masalah pribadi versus masalah sosial. Imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat. Membuat generalisasi sambil menghindari stereotipe. Seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme, salah satu tujuan sosiologi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola umum perilaku sosial dengan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, uang, orang, komunikasi bergerak melintasi batas negara. Mengenali keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Sosiologi dan berpikir kritis. Banyak secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Mencermati lebih dekat segala sesuatu yang tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Perubahan iklim sosial, yaitu revolusi industri. Masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah yang kaya, yang memiliki rumah besar, dan sejumlah para petani atau budak yang mengolah tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terikat pada tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Perubahan iklim intelektual. Para sarjana sering menggambarkan abad ke-18 sebagai zaman nalar atau pencerahan, karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemikiran sosial. Sosiologi Eropa awal. Karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi sementara. Salah satunya adalah Auguste Comte yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Auguste Comte dibesarkan setelah revolusi Prancis, mengamati gejolak sosial di negara asalnya. Dia percaya bahwa pendekatan ilmiah baru untuk memecahkan masalah yang sedang melanda Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Harriet Martineau dibesarkan di Inggris pada tahun 1853. Dia menerjemahkan 6 volume Comte Filsafat Positif ke dalam bahasa Inggris dan memadatkannya. Herbert Spencer mengamati aspek negatif dari revolusi industri di Inggris, perjuangan, persaingan, dan kekerasan. Karl Marx dilatih dalam sejarah ekonomi dan filsafat, tetapi gagasannya mencerminkan pemikiran sosiologis. Emile Durkheim tidak seperti Marx
yang berfokus pada konflik sosial, sosiolog Prancis Émile Durkheim terutama memperhatikan tatanan sosial. Max Weber, seorang kontemporer dari Durkheim, prihatin bahwa banyak sosiolog, terutama rekan Jermannya, Karl Marx, membiarkan nilai-nilai pribadi mereka mempengaruhi teori dan penelitian mereka. Sosiologi melintasi Atlantik. Lester F. Ward sering dianggap sebagai sosiolog Amerika sistematis pertama. Dia berusaha untuk mensintesis ide-ide teoritis utama Comte dan Spencer dan membedakan antara apa yang dia sebut sosiologi murni. Jane Addams, meskipun bukan seorang sosiolog, Jane Addams mempraktikkan sosiologi terapan dan menerapkan teori sosiologis ketika ia mendirikan Hull House yang terkenal di Chicago pada tahun 1889. Margaret Sanger, pembaru sosial terkemuka lainnya, dia menerapkan teori sosiologis pada masalah kependudukan, kesehatan, dan hak-hak perempuan. William E.B. Du Bois memperoleh gelar doktor dari Harvard dan melanjutkan studi pasca sarjana di bidang sosiologi, sejarah, dan ekonomi di Universitas Berlin. Sosiologi kontemporer. Kontribusi teoritis dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik, salah satu dari 3 utama perspektif, teori sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu. Simbolik interaksionis perspektif. Perspektif interaksionis simbolik memandang makna sosial sebagai yang timbul melalui proses interaksi sosial. Perspektif teoritis utama dalam pandangan sosiologi, yang pertama tentang masyarakat, 2 konsep dan ide utama, yang ketiga kekuatan, yang keempat kelemahan, yang kelima interaksionisme simbolik, yang keenam fungsionalisme struktural, yang ketujuh konflik. Definisi situasi mengacu pada gagasan bahwa jika orang mendefinisikan sesuatu sebagai nyata, mereka nyata dalam konsekuensinya. Sosiologi terapan menggunakan prinsip sosiologis, cita-cita sosial, dan etis pertimbangan untuk memajukan masyarakat. Perspektif teoritis, sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu. Paradigma, perangkat asumsi dan ide yang memandu pertanyaan penelitian, metode analisis, dan interpretasi dan pengembangan teori. Perspektif interaksionis simbolis, pandangan sosial sebagai makna yang muncul melalui proses interaksi sosial yang sering disebut dengan interaksionisme. Analisis dramaturgi, sebuah kerangka teoritis yang berguna dalam interaksionisme simbolis. Analisis dramaturgi menggunakan analogi aktor untuk menganalisis perilaku sosial.